gimana sih solusinya untuk menghemat energi listrik? Oke, sebelumnya kenapa listrik perlu dihemat? Karena pembangkit termal itu suatu saat akan mengalami krisis. Jadi halo Nice people, kembali lagi di Nice Podcast, tempat di mana kita bisa mengetahui tentang wawasan-wawasan yang luas dan ilmu pengetahuan. Sekarang saya sedang bersama Profesor Dr. Waluyo MT. Beliau adalah guru besar dari Prodi Teknik Elektro di ITENAS. Selamat pagi Pak Waluyo, apa kabar? Selamat pagi, baik alhamdulillah. Pak Waluyo ini adalah profesor di bidang ilmu tenaga listrik ya? Ya. Boleh cerita-cerita dulu nggak nih Pak tentang penelitian terakhirnya kira-kira tentang apa? Kalau bidang saya sebenarnya terkait dengan bidang kelistrikan, terutama kaitannya dengan penghematan energi listrik. Nah, itu penghematan energi listrik itu mencakup berbagai aspek di sistem tegangan rendah, juga di sistem tegangan tinggi, juga di perumahan. Jadi sekarang itu seperti gas, minyak, dan batu bara itu suatu saat akan mengalami krisis atau boleh dikatakan akan habis lah. Nah, ini perlu dilakukan penghematan. Penghematan itu dilihat dari sisi aspek konsumen. Pertama, penghematan itu mencakup perilaku manusia. Contohnya begini ya, kalau dulu nyalakan listrik dinyalain terus akhirnya nggak pernah dimatikan 24 jam. Nah, sekarang harus peduli terhadap konsumen, terhadap penggunaan energi listrik gitu. Contoh lain misalnya menyalakan televisi. Televisi itu kan kadang 24 jam nggak pernah dimatikan gitu. Nah, sekarang perilaku manusia itu harus diperhatikan. Nah, karena apa? Karena selain untuk menghemat listrik juga untuk apa? Untuk keselamatan listrik juga gitu ya. Nah, selain itu yang berikutnya mengenai penggunaan peralatan listrik. Misalnya apa? Sekarang hampir semuanya sudah menggunakan peralatan listrik otomatis. Misalnya ada lampu malam menyala, siang mati. Itu kan otomatis ya, smart home gitu ya. Contoh lain misalnya handphone kita kalau dinyalakan sudah penuh, casnya akan mati gitu ya. Kemudian rice cooker kalau sudah matang nasinya akan mati. Ini penggunaan peralatan yang menggunakan secara otomatis itu. Otomatis ya. Otomatis. Itu salah satu juga jawaban untuk bisa menghemat listrik ya Pak ya. Iya. Betul. Dan di jam-jam tertentu juga mungkin sebagai konsumen kita harus bijak juga ya dalam menghemat listrik. Jangan semua di-abuse gitu ya, semua dinyalain. Kalau semua dinyalakan itu selain boros, pembayaran juga mahal kan ya. Nah, itu juga untuk keselamatan, lebih-lebih untuk keselamatan itu misalnya lampu 24 jam nyala terus itu akan panas. Nah, panas itu menimbulkan kebakaran dan sebagainya betul. Jadi menghemat juga selain hemat energi juga untuk keselamatan konsumen juga ya Pak ya. Keselamatan konsumen. Nah, kalau misalnya tadi nyambung, berarti itu salah satu cara untuk agar orang-orang aman dari energi listrik itu seperti itu juga ya Pak. Mungkin ada cara lain atau solusi lain bagaimana konsumen ini aman dari energi listrik dalam penggunaannya gitu selain tadi berhemat. Selain itu juga ya penggunaan peralatan listrik yang standar gitu. Ini perhatian realnya di pasaran itu banyak yang konon itu menggunakan standar, ternyata itu ada beberapa yang nggak standar alias palsu gitu. Nah, ini harus kita perhatikan karena ini agak sulit gitu. Jadi kualitasnya nggak cukup standar tapi dicatatkan standar. Nah, ini mungkin kita harus sadar atau aware terhadap masyarakat bahwa peralatan-peralatan di pasaran itu tidak semuanya standar. Nah, biasanya walaupun nggak selalu itu berbanding terbalik dengan harga. Jadi kalau harga yang mahal umumnya standar, kalau yang murah-murahan biasanya tidak standar, walaupun ini tidak selalu juga gitu ya, tapi kita lihat secara umumnya gitu. Jadi kalau harganya kayak terlalu murah gitu kita harus curiga juga ya. Curiga gitu. Ya. Kadang betul. Mungkin hanya beberapa hari udah rusak itu. Ini memang kecenderungannya sekarang begitu. Hampir semua peralatan gitu. Kadang banyak juga tuh yang nakal gitu ya. Tadi saya dengar ada tentang otomatisasi ya, otomasi. Nah, di sini kita juga ada Internet of Things kalau sekarang itu Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak peranan Internet of Things atau IoT ini dalam
dalam penelitian-penelitian Bapak ini seperti apa nih Pak? Oke, kita bicara lebih khusus lagi terkait dengan penelitian kami ya, penelitian kami. Nah, kami itu memanfaatkan Internet of Things itu yang pertama untuk kaitannya pemantauan atau monitoring. Kemudian yang kedua untuk pengendalian terkait dengan otomasi gitu ya. Nah, yang terkait monitoring misalnya yang kami lakukan itu otomasi di bidang penerangan penerangan. Nah, penerangan itu misalnya begini, kalau malam itu lampu itu nyala, kalau makin pagi lampu itu mulai redup karena sudah dibantu oleh sinar matahari dari luar gitu ya. Jadi otomatis kalau lampu redup itu konsumsi energi listriknya akan berkurang gitu. Nah, itu bisa otomatis dan dapat dimonitoring dengan data logger berbasis Internet of Things gitu ya. Kemudian yang kedua, otomasi terkait dengan tirai atau gorden. Pernah dengar ya? Oh iya. Jadi gorden itu bukan sekedar memanfaatkan menutup aktivitas manusia yang dalam ruangan, tapi lebih dari itu adalah untuk pencahayaan. Jadi kalau cahayanya terang, gordennya membuka, otomatis membukanya itu. Nah, kalau gelap menutup, kemudian lampu yang di dalam menyala. Nah, itu juga otomatis. Nah, penggerakan gordennya itu pun itu juga membutuhkan energi. Nah, dia berbasis otomatis sehingga energinya juga bisa dihemat. Nah, yang berikutnya terkait dengan mungkin pernah dengar smart farming. Smart vertical farming. Jadi smart farming itu sebenarnya pertanian tapi berbasis sumber energi listrik. Jadi ada dasarnya sumber energi listrik. Nah, pertanian ini kalau tidak disupport dengan energi listrik itu akan hasilnya ya biasa, jadinya nggak ada kelebihannya. Tapi dengan adanya sumber energi listrik yang dibutuhkan itu dampaknya juga kita akan konsumtif kan terhadap energi listrik. Nah, konsumsi dari energi listrik ini perlu dihemat gitu. Nah, dihematnya itu juga berdasarkan Internet of Things tapi berbasis dengan fuzzy logic. Fuzzy logic itu sistem pengendalian yang berbasis semua ada pemilah-pilahan gitu. Prinsipnya begini. Jadi kalau siang itu dia otomatis lampu untuk penerangan jadi penerangan itu kan berfungsi untuk fotosintesis dari suatu tanaman. Nah, kalau ini terang otomatis lampunya itu akan redup, tapi kalau malam dia akan menyala. Nah, ini secara otomatis berbasis fuzzy logic gitu. Kalau secara teknis memang itu sangat rumit sekali, tapi saya berikan gambaran yang umum. Nah, kemudian yang keempat itu juga monitoring untuk isolator tegangan tinggi. Jadi prinsipnya gini, jadi isolator itu kenapa diperlukan? Karena itu adalah untuk menyekat tegangan tinggi listrik terhadap grounding atau fasa yang lain. Cuma dalam aplikasinya isolator itu dipengaruhi oleh berbagai lingkungan, terutama kelembaban, polusi, dan temperatur. Dalam aplikasinya ini realnya sebenarnya susah dimonitoring. Nah, kita melakukan miniatur monitoring namanya arus bocor. Dari arus bocor itu sebenarnya indikasi dari kinerja dari isolator. Nah, itu bisa dimonitoring secara otomatis berbasis Internet of Things juga dengan parameter lingkungan. Jadi kalau malam hari, umumnya malam hari itu arus bocornya itu tinggi. Arus bocor tinggi dampaknya apa? Dampaknya kerugian khusus di isolator itu juga akan tinggi. Gitu ya. Nah, kalau tinggi otomatis ya energi yang hilang juga akan besar gitu. Ujung-ujungnya rupiah yang akan hilang juga besar. Itu beberapa penelitian yang kami lakukan. Jadi memang kalau ini diteruskan penelitiannya akan menghasilkan green energy dan juga sustainability pada berbagai aspek ya Pak ya. Sebenarnya ada satu lagi terkait pengendalian, monitoring dan pengendalian air conditioner, AC gitu ya. AC itu keuntungannya apa sih kita pakai AC? Secara harfiah udaranya dingin gitu ya, sejuk, nyaman gitu. Betul. Tapi kita juga harus berpikir bahwa AC itu juga membutuhkan energi listrik. Idealnya energi listrik yang dikonsumsi oleh AC itu harus seminim mungkin. Nah, itu untuk meneliti itu kami telah melakukan
Penelitian dua hal, yang pertama itu berbasis SCADA, yaitu monitoring tapi berbasis PLC, kemudian yang satu lagi berbasis Internet of Things gitu. Jadi prinsipnya AC itu, energi konsumsi AC itu bisa dihemat dengan cara mengatur pertama temperatur ruangan yang dilalui oleh AC itu atau yang dibikin sejuk oleh AC itu. Kemudian yang kedua adanya manusia atau orang atau human yang ada di dalam ruangan itu. Jadi kalau ruangan itu sudah cukup sejuk, AC itu tidak menyala gitu ya. Tapi kalau sudah agak hangat sedikit, menyala tapi sedikit. Nah kalau sudah panas, menyala tinggi. Nah selain itu juga dipengaruhi oleh orang. Jadi kalau ada orang di dalam ruangan itu, AC itu menyala, tapi kalau tidak ada orang, walaupun suhu ruangan cukup panas, AC itu mati. Gitu. Jadi energinya otomatis bisa dihemat. Gitu. Saya kebayangnya pakai sensor thermal segala macam gitu ya Pak ya? Yaitu yang ada sekarang, yang real memang pakai sensor namanya termostat gitu ya. Tapi itu sebenarnya masih bisa dihemat lagi, gitu. Masih dihemat. Selain temperaturnya juga bisa dimonitoring energi yang dikonsumsi, juga adanya monitoring terkait dengan ada tidaknya orang di dalam ruangan itu. Berarti merek apapun AC-nya itu sistemnya akan sama ya? Maksudnya kan ada AC kadang-kadang tuh kalau merek tertentu yang ini lebih hemat energi, yang itu lebih ini punya apa? Ya itu relatif ya. Tapi yang jelas yang kami lakukan adalah dari yang ada itu bisa lebih dihemat lagi gitu ya. Apapun itu semuanya bisa ya. Bisa. Karena dari aspek-aspek yang lain yang disesuaikan ya Pak ya. Iya. Itu sangat berguna juga ya, apalagi AC itu kita kayaknya bahkan di Bandung pun sudah butuh AC. Sudah ya. panas dulu gitu. Sih Bandung masih adem-adem aja ya Pak ya. Terakhir ke Lembang itu ternyata sudah panas Lembang itu. Iya, bahkan Lembang aja udah panas. Udah panas gitu ya. Jadi kayak akhirnya hampir 24 jam kalau di ruang publik tuh AC tuh nyala. Nah, itu yang harus akhirnya menjadi perhatian agar lebih hemat energi itu seperti apa gitu ya, dari tadi caranya penelitian terakhirnya Pak Waluyo. Boleh saya tambahkan? Boleh dong. Nah, kalau kita bicara ke depan, memang ini belum terlaksana, tapi rencananya ke depan itu kita kan panas. Panas itu sebenarnya prinsipnya energi juga. Nah, energi itu kalau kita selain dari panas dari matahari juga, kalau kita di luar AC itu ruangannya kan lebih panas kan, pernah mencoba di luar AC itu panas gitu kan ya. Nah, kita akan memanfaatkan panas yang ada itu untuk dikembalikan ke AC. Tapi ini baru rencana, jadi energinya diputar kasarnya begitulah, di recycle gitu. Mungkin teknologinya baru kita tahap pemikiran. Jadi otomatis yang energi yang dikonsumsi dari listrik itu akan berkurang, bisa dihemat karena kita memanfaatkan pertama dari panas matahari, kedua dari panas sisa yang dihasilkan oleh AC itu sendiri. Gitu. Itu penelitiannya menarik banget Pak, kalau misalnya berhasil semoga lancar, itu kayaknya bisa sangat-sangat membantu. Ya kita kedepannya hemat gitu, karena energi itu mau tidak mau harus dihemat gitu ya. Betul Pak. Berarti itu salah satu produknya itu yang barusan diceritakan ya Pak Waluyo ya, produk dari penelitian Pak Waluyo ini ya. Itu planning ke depan, belum terlaksana. Kalau yang sudah tadi yang terkait dengan penerangan, terkait dengan korden, air conditioner, terus smart farming itu sudah dilakukan gitu. Dan hasilnya dengan berbagai analisis ternyata sudah bisa dihemat sekitar belasan sampai 20-an persen gitu. Lumayan gitu ya kalau dengan penelitian itu. Ini juga sebenarnya saya pengen tanya sih Pak, ini kan kita lagi ada di sebuah ruangan nih sebetulnya. Nah ini ruangan apa nih Pak? Kira-kira nih saya lihat menarik nih. Karena saya dari desain interior, saya nggak ngerti nih sebetulnya apa. Ini mungkin penelitian Pak Waluyo banyak di sini ya? Ya selain di sini, di lantai 4 juga ada gitu. Tapi biasanya di sini. Jadi ini lab teknik energi elektrik, salah satunya ini namanya laboratorium miniatur tegangan tinggi. Di sini ada nih alat-alatnya. Saya nggak berani pegang nih, takut. Ya kalau sekarang sih mati gitu, mati-matikan gitu. Kalau ini dinyalain kalau ada praktikum saja gitu. Jadi ini ada 3, jadi terkait dengan sumber tegangan tinggi AC, DC, sama
sama minyak yang di sana itu. Itu. Jadi ini sebenarnya menguji atau melakukan penelitian terkait dengan bahan-bahan isolasi di sistem tegangan tinggi. Gitu. Memang ini yang kita punya miniaturnya. Kalau realnya di lapangan ya, gede ya, Pak, ya? Iya gede gitu ya. Iya pasti. Ini kan untuk edukasi ya. Jadi Iya, mahasiswa tuh kalau praktikum labnya salah satunya ini ya, salah Pak, ya? satunya ini. Jadi nanti kalau sudah lulus, mereka tuh sudah punya pengalaman terkait dengan bidang tegangan tinggi. Oh So, iya. iya. Kalau gitu Pak, saya nih pengen nanya terakhir kali sih Pak, Ya. Tentang keselamatan listrik. Mungkin ada tips atau apa yang Bapak ingin sampaikan pada masyarakat luas itu tentang keselamatan listrik ini? Oke, ini sangat menarik sebenarnya. Jadi listrik itu satu sisi memang manfaatnya banyak sekali, penggunaannya juga banyak gitu ya. Tapi resikonya juga tinggi gitu. Apalagi sekarang manusia makin berkembang pesat, konsumsi energi listriknya juga bertambah gitu ya. Dan setiap orang juga konsumsinya bertambah. Contohnya begini, kalau dulu hanya untuk penerangan saja, sekarang sudah macam-macam gitu kan ya. Keselamatan itu sangat vital, Jadi walaupun kegunaannya banyak, resikonya juga banyak. Nah, itu saya akan sampaikan beberapa hal. Pertama terkait dengan kelas tegangan. Jadi tegangan listrik itu ada tegangan sangat rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, dan tegangan ultra tinggi. Nah, yang kita itu paling yang masyarakat umum itu yang terkait dengan tegangan rendah. Tegangan rendah, sangat rendah dulu, sangat rendah itu apa? Misalnya Contohnya Pak? Contohnya yang real yang kita hadapi sehari-hari itu tegangan baterai. Oh iya. Ya kan, itu boleh disentuh gitu ya. Itu yang paling sering gitu. Kemudian yang kedua tegangan rendah. Nah, tegangan rendah itu yang kita jumpai itu sekarang listrik itu untuk menyolokkan ya buat ngecas dan sebagainya itu namanya tegangan rendah. Nah, itu harus ada isolasinya. Iya, itu kalau realnya sih pakai kabel itu atau stop kontak atau sejenisnya itu. Tapi yang jelas harus pakai isolasi namanya. Ya. Nah, kemudian ada tegangan menengah. Tegangan menengah itu tegangan 1000 volt ke atas atau 1 kV ke atas. Nah, itu contohnya itu yang ada di saluran tegangan menengah di sana ada yang ada isolatornya itu gitu ya. Yang di jalan itu? Iya. Nah, itu ya, Pak? Untuk tegangan menengah ke atas itu mendekat pun tidak boleh. Karena pasti akan kesetrum dan ujung-ujungnya akan mati gitu. Dan itu tidak boleh masyarakat umum untuk mendekat. Jadi itu yang berhak mendekat itu hanya orang-orang qualified atau authoritative people gitulah istilahnya, atau orang yang benar-benar sudah diberi wewenang untuk menangani itu. Jadi kalau orang umum nggak boleh. Areanya juga dikarantina ya. Dikarantina. Jadi hanya orang khusus saja yang berhak untuk mendekat. Ya dalam hal ini misalnya karyawan atau teknisi PLN atau yang lainnya gitu ya. Jadi yang kita umum itu masyarakat yang berhubungan dengan tegangan rendah itu pun harus berisolasi. Jadi kalau misalnya menemukan kabel yang terkelupas, misalnya pernah lihat ya, itu harus dihindari atau lebih baik nggak usah dipakai biar aman gitu. Atau ada penumpukan stop kontak. Itu yang terminal itu banyak itu sebaiknya dihindari karena akan menyebabkan pemanasan yang berlebihan gitu ya. Terus kalau ada peralatan-peralatan yang mencurigakan itu ya memang kalau standar ini bisa dicek, dipelajari, diperbaiki, tapi lebih baik dihindari gitu. Contohnya begini, misalnya memakai komputer casingnya nyetrum, misalnya grounding. Pernah ya. Nah itu groundingnya kurang bagus sebenarnya, harus di grounding. Tapi kalau orang umum sebaiknya ya dihindari aja. Ya. Kemudian contoh lain, misalnya pernah rice cooker ada yang nyetrum gitu ya. Itu pernah ada saya alami. Nah itu sebaiknya dihindari gitu ya, karena apalagi kalau dengan anak-anak itu resikonya cukup tinggi gitu ya. Jadi ya, keselamatan tetap dijaga walaupun listrik itu manfaatnya banyak gitu ya. Terutama di rumah-rumah gitu yang punya anak kecil itu yang pegang-pegang stop kontak itu dikira mainan, itu padahal itu bukan mainan gitu ya. Betul. Ya. Nah, kemudian kalau di rumah misalnya taruhlah ada konsleting atau kebakaran karena listrik dan sebagainya, cepat-cepat
MCB atau MCB ya, yang di luar itu yang miniatur circuit breaker itu yang di depan dekat meternya itu cepat-cepat dimatikan kalau menemukan seperti itu. Jadi walaupun manfaatnya banyak, tapi resikonya juga cukup tinggi. Ya. Satu lagi Pak, saya mau nambahin. Dan kalau ada masyarakat tiba-tiba menemukan di suatu area dilarang masuk tegangan tinggi, jangan masuk. Karena ada wilayah yang sangat berbahaya itu. Ya memang itu sudah diberi dilarang masuk. Cuman kadang-kadang orang ya, apalagi anak-anak gitu kan. Pertama itu biasanya di gardu induk. Ya, itu memang orang-orang khusus saja yang berhak masuk sana gitu ya. Kemudian kalau ada tiang, ada juga tulisannya dilarang memanjat. Mungkin pernah lihat. Nah, itu memang benar dilarang memanjat, ada penghalangnya gitu. Ya itu memang peringatan-peringatan itu sebenarnya pada hakikatnya untuk keselamatan, Jadi harus. Dan sudah ada sebetulnya, cuman kadang kita mungkin masyarakat kurang memperhatikan. Nah, itu kita harus lebih teliti lagi karena sudah ada sebetulnya. Dan peringatannya peringatannya sudah ada, dan harus diperhatikan bahwa listrik itu sebenarnya nggak berbahaya tapi nggak pernah kelihatan. Listrik itu seperti apa nggak pernah kelihatan, yang kelihatan hanya kabelnya aja. Tapi kita nggak tahu kabel itu bertegangan atau enggak, kita nggak tahu kalau nggak tanpa alat ukur gitu ya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Oke deh, kalau gitu mungkin terakhir ada yang disampaikan mungkin oleh Pak Waluyo pada generasi anak muda mungkin nih, atau mahasiswa Bapak, atau yang mungkin calon mahasiswa yang mungkin mau masuk teknik elektro. Gini, ke depan itu memang listrik itu arahnya itu ke energi baru dan energi terbarukan. Energi baru itu misalnya geotermal gitu, karena geotermal itu panas bumi. Kita kebetulan Indonesia itu banyak sumber panas bumi, jadi arahnya sebagian ke sana gitu ya. Selain air gitu ya, hidro air itu. Nah, karena kedepannya itu nanti ada gas, batu bara, sama minyak itu suatu saat akan krisis. Kita ada yang mengatakan sekitar 2060-an gitu. Tapi makin kesini listrik itu makin banyak dipakai gitu ya. Nah, begitulah podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya, It's a Nice People, dan jangan